kehadiran jamaah itu dilarang main jinjinan dan dukun-dukunan, ternyata ada prakteknya. Dan itu masih hidupnya Pak Dohir, masih zamannya Pak Dohir. Sekarang dukunnya sudah meninggal. Selain orang ini masih ada lagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salamatorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Kembali menyapa dengan mengangkat sebuah topik berjudul Kisah-kisah misteri dan halusinasi di kalangan Jokam Islam Jamaah LDII. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, Anda tentu sering mendengar istilah halu, bukan? Istilah halu ini umum dipergunakan dalam percakapan di media sosial dan menjadi istilah gaul yang cukup populer saat ini. Saking populernya kata halu ini, sampai-sampai menjadi populer di tengah masyarakat. Kata halu berasal dari kata halusinasi, yakni sebuah gangguan persepsi yang menimbulkan kekacauan orientasi pada seseorang atau sekelompok orang, yang berakibat mereka mempercayai sesuatu yang seakan mereka lihat, seakan mereka rasakan, namun berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya, bahkan sulit diterima nalar. Bisa juga disebut bahwa halusinasi ini adalah sebuah sensasi yang diciptakan oleh pikiran atau khayalan yang sumbernya tidak nyata. Anda bisa membayangkan bila gangguan pikiran ini menimpa sebuah kaum atau sekelompok orang. Maka mereka akan memiliki sebuah keyakinan terhadap sebuah peristiwa, meyakini peristiwa itu nyata, padahal sesungguhnya hanyalah khayalan semata. Dan uniknya, fenomena halu ini terbukti menimpa sebuah kaum atau sekelompok orang di Indonesia, yakni kelompok Islam Jamaah pengikut Amir Baiat yang didirikan oleh Madigol atau yang kemudian menamai dirinya sebagai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Tokoh sang pendiri ajaran Islam Jamaah ini banyak meninggalkan jejak ajaran berisi halusinasi kepada para pengikutnya, berupa sejumlah cerita fiktif yang kemudian diyakini sebagai kisah nyata. Seperti cerita mengenai sumur barokah di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur, yang konon airnya sama dengan air sumur Zam-Zam di kota Mekah, sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang pengikut Islam Jamaah LDII, Mbah Tojin. Dikisahkan oleh Mbah Tojin pada saat pelaksanaan baiat pertama yang dilaksanakan pada tahun 1960-an, pengikut Islam Jamaah ini, setiap pengikut yang telah mengucapkan baiat atau janji setia kepada sang Amir Nur Hasan ketika itu, mereka akan meminum air di sumur barokah, karena dipercaya air sumur itu tersambung dengan sumur Zam-Zam di kota Mekah, Arab Saudi. 66 itu maka kita jelas siapa yang baiat pada waktu itu habis pengilupan, ya kan, sambil dodok, rupanya balura kan, berdiri terus saya baiat. Sudah baiat selesai dikasih nomor minum air sumur barokah. Ingat tak sampean? Nah itu 63 itu, 66 itu. Kok suruh minum air barokah, Pak? Ya gitu. Sambungnya air dari Mekah. Iya. Diambil. Ya memang nyambung tuh air dunia ini kan di atas air. Ya iya dong, airnya nyambung sampai ke muka. Jelas-jelas kisah itu adalah halusinasi belaka, sebab tidak mungkin sumur barokah yang ada di Buringan, kota Kediri, Jawa Timur itu tersambung dengan sumur Zam-Zam yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi.
Cerita halusinasi lainnya seperti kisah mengenai Nur Hasan yang pernah hampir menikah dengan Ratu Jin, penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Selain berbagai cerita halu yang kemudian dipercaya sebagai kisah nyata oleh para pengikutnya itu, kelompok Islam yang sejak tahun 1990 ini bernama LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia memang penuh dengan cerita-cerita mistik dan supranatural yang berhubungan dengan alam jin. Cerita mengenai kemampuan Nur Hasan mengembalikan buah kelapa yang telah terpetik ke pohonnya seperti semula, kemampuan merebus telur di atas sorban, itu semua bukti bahwa sang Amir bersekutu dengan jin. Dari sejumlah fakta itu kita berkesimpulan bahwa peraturan sang imam yang melarang pengikutnya untuk jin-jinan sesungguhnya bukan didasari atas pemahaman agama, tetapi lebih kepada rasa khawatir kemampuannya ditandingi oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Larangan itu diberlakukan agar dirinya tetap memiliki kemampuan yang tanpa tanding. Kemampuan melakukan persekutuan dengan jin yang dimiliki oleh Nur Hasan, Amir pertama Darul Hadis Islam Jamaah ini, rupanya menurun pula kepada anaknya yang kemudian terpilih menjadi Amir kedua Islam Jamaah LDII, yakni Abdul Dhohir, sebagaimana diceritakan oleh Mubalik Desa Ponorogo, Slamet Eryari. Berarti sakti Pak Dhohir. Sakti. Pernah terjadi itu Cak Dhohir robek-robek kertas kecil itu, bikin mainan sama anak-anak. Kayak mainan Cak, anak ngumpul, kertas dirobek-robek itu ditiup itu langsung jadi manuk emprit. Manuk emprit kecil-kecil itu, manuk emprit itu bur. Nah, anak-anak sama ketawa itu, bikin lagi bah, bikin lagi bah, enggak bisa. Gitu. Itu Bikin manuk emprit beneran itu. Ya, manuk emprit, iya, manuk emprit. Padahal kertas dirobek-robek kecil itu. Masya Allah. Mubalik yang sekaligus tukang pijit sang Amir kedua Islam Jamaah ini terbilang cukup dekat dengan sang Amir sehingga mengetahui betul kesaktian apa saja yang dimiliki oleh Abdul Dhohir, Amir Islam Jamaah yang kedua tersebut. Bersama kernetnya itu tidak bisa melepaskan baut atau baut yang ada di ban itu. Baut bannya itu tidak bisa dilepas. Pakai kunci panjang dikencot, anak 2, anak 3 tidak bisa lepas. Terus yang ngomong sama Cak Dhohir, murnya tidak bisa dilepas. Murnya tidak bisa dilepas. Pakai kunci tidak bisa, Cak. Gimana ini, Cak? Masa iya? Terus Cak Dhohir datang, terus murnya itu hanya dipegang ini, dilepas pakai tangan itu. Mengenai fakta adanya persekutuan dengan jin di lingkaran keamiran Islam Jamaah ini dibenarkan oleh mantan wakil Amir Islam Jamaah LDII Haji Mauludin Ahyar bin Haji Abdul Fattah. Kepada Hairi Lanas TV, mantan Paku Bumi atau ulama besar Islam Jamaah LDII ini menceritakan dengan jelas bagaimana Amir Jamaah LDII ini melakukan praktik jin-jinan. Terdapat waktu-waktu khusus sang Amir itu melakukan ritual untuk melakukan hubungan dengan alam jin. Jadi di dalam jamaah itu dilarang main jin-jinan dan dukun-dukunan, ternyata ada prakteknya. Dan itu masih hidupnya Pak Dhohir. Sekarang dukunnya sudah meninggal. Selain orang ini masih ada lagi yang lain. Guru bacaan di Kediri itu dia terkenal di kalangan murid-muridnya itu. Dia juga mengajari jin gitu. Dia kelasnya di Kubah, Baitul Ala, tapi ada waktu-waktu khusus yang tertentu dia berhubungan begitu.
Kemudian juga Pak Dohir sendiri pernah menyatakan bahwa barusan menerima baiatnya Kiai Macan. Ya, Kiai Macan itu artinya jin. Nanti kalau dia perlu itu berubah jadi macan. Kalau bentuk biasanya manusia, jadi ketika keadaan darurat dia bisa jadi macan. Itu katanya juga baiat pada Pak Dohir dan itu diterima baiatnya. Sahabat Herilanas TV, dari fakta-fakta itu, kita kembali menemukan bukti adanya perbedaan antara pengakuan dan praktik amalan yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LDII. Mereka mengaku sebagai kelompok yang menjalankan agama Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, namun praktiknya sungguh nyata bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran memperingatkan kaum muslimin agar hanya meminta pertolongan dan hanya boleh berhubungan kepada Allah, dan melarang bersekutu dengan jin atau meminta pertolongan dengan jin, tetapi mereka justru bersekutu dengan jin. Al-Quran mengingatkan bahayanya meminta bantuan kepada jin. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, tetapi mereka, golongan jin itu, menjadikan mereka, golongan manusia, bertambah sesat. Sahabat Herilanas TV, dapat dibayangkan apabila yang bersekutu dengan jin adalah tokoh berpengaruh dalam sebuah golongan atau masyarakat, maka sudah barang tentu bukan hanya sang tokoh itu saja yang tersesat, tetapi juga menyesatkan orang-orang yang ada di bawah pengaruhnya. Maka yang dia sampaikan kepada para pengikutnya adalah cerita-cerita mistik, kisah-kisah khayalan yang sesungguhnya berisi khurafat. Maka makin jauhlah kelompok itu saling sesat menyesatkan. Kisah-kisah penuh halusinasi dianggap sebagai karomah, bahkan disamakan dengan mukjizat, dijadikan sebagai bukti pembenaran ajaran-ajaran yang menyimpang. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian. Sekian celotehan, sampai jumpa pada celotehan yang lain. Jazakumullahu khair, barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.